Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pelajaran kita malam ini fikih. Kita akan mengulang tentang mandi junub. Hadis yang ke-32, 33. Hadis 32 an Aisyah radhiyallahu anha. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin. Qalat, beliau berkata, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza tasala minal janabati, kalau mandi junub, ghasala yadayhi, beliau mencuci kedua tangannya. Ada amalan sebelum mencuci kedua tangan. Jadi sebelum ini, yaitu beliau mencuci kemaluannya dulu. Setelah mencuci kemaluan, baru mencuci kedua tangannya, kemudian berwudu. Wudu'ahu lis-shalah, yaitu wudunya Nabi ketika mau sholat. Artinya wudunya sempurna sampai ke kaki. Karena ini wudu mau sholat. Karena di hadis Maimunah nanti 34, Rasul mencuci kedua kakinya setelah setelah mandi. Nah, ini sebelum mandi beliau berwudu dulu. Wudu sempurna, kata Aisyah, seperti wudu akan sholat. Summa tasala, kemudian Rasul mandi. Caranya, summa yukhallilu biyadaihi sya'rahu. Kemudian beliau menyela-nyelai dengan kedua tangannya rambutnya. Jadi kedua tangannya dibasahi untuk menyela-nyelai rambutnya. Ini diperhatikan ya, kadang kita sudah tua-tua belum pernah bahas cara mandi yang benar. Nah, kalau mandinya tidak benar, itu belum terangkat hadas besarnya. Kalau belum terangkat hadasnya, sholatnya tidak sah. Ya, sholatnya tidak sah. Karena syarat sholat diantaranya toharoh. Hatta idza dhanna, sampai ketika beliau meyakini annahu qad arwa basyaratahu, bahwa air yang disela-selai ke rambutnya itu membasahi kulit kepalanya, afadha alaihi ma, Rasul menyiramkan ke kepalanya salah samarratin 3 kali. Jadi kalau menyela-nyelai tidak disebut bilangannya, tapi disebut ketika Rasul mengira badannya sudah, rambut kepalanya, kulit kepalanya sudah basah. Setelah diyakini rambut kepalanya basah, dikira-kira sudah basah, beliau menyiram kepalanya 3 kali. Summa ghasala sa'ira jasadihi, kemudian Rasul menyiram seluruh badannya. Di 33, wakanat radhiyallahu anha, adalah Rasulullah SAW, adalah beliau berkata, kuntu, kata Aisyah, saya aghtasilu ana wa Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin. Saya mandi dengan Rasulullah dari satu bejana. Nagtarifu, kami menciduk
minhu jami'an, menciduk semuanya dari satu bejana itu, menciduk air dari satu bejana. Hadis ini asyarhu itu penjelasan. Penjelasan tentang huna intiqalul mu'allif rahimahullah ila naklil ahadits fi bayani kaifiyatil ghusli. Hadis ini, hadis 32 dan 33 menjelaskan kaifiyah. Kaifiyah itu cara atau sifat mandi. Kalau mandi di fikih atau dalam ajaran Islam, itu bukan mandi biasa seperti kalau kita lagi sumuk atau lagi gerah kayak gitu, ingin mandi seger-seger. Bukan itu. Tapi ini ada caranya. Sehingga ini masuk fikih, masuk ibadah. Di antara gunanya untuk mengangkat hadas. Nah, karena kalau orang berhadas itu tidak boleh sholat. Ya. Wa huwa lahu kaifiyatan. Mandi junub itu ada dua cara. Yang pertama namanya kaifiyatun wajibatun. Kaifiyah wajib, yang wajib. Maksudnya wajib itu kalau tidak dilaksanakan ini tidak sah mandinya. Kalau tidak sah mandinya, hadasnya tetap berhadas besar, tidak boleh sholat. Seperti kalau orang ruku tidak baca Subhana Rabbiyal Azim atau zikir yang lain, maka rukuknya tidak sah, batal rukuknya. Nah, demikian juga sujud. Tidak baca zikir Subhana Rabbiyal A'la, maka membaca Subhana Rabbiyal Azim satu kali hukumnya wajib. Sementara kalau lebih dari 2 kali, 3 kali itu hukumnya sunnah. Maka di sini juga demikian, mandi itu ada yang wajib, cara yang wajib, ada yang sunnah. Mana yang lebih besar pahalanya? Yang sunnah. Kayak tadi baca Subhana Rabbiyal Azim sekali, kan dapat pahala. Tapi kalau diulang 3 kali, lebih besar lagi pahalanya. Yang dimaksud di sini kalau tidak diamalkan, tidak baca zikir ketika ruku itu tidak sah. Itu yang dimaksud wajib. Nah, adapun cara mandi yang wajib, bi'an yutahhira jami'a badanihi. Cara mandi yang wajib adalah mensucikan seluruh badannya. Ala ayyi halin kana, bagaimanapun caranya. Jadi kalau ini caranya tidak disebutkan kalau secara wajib. Liqaulillahi ta'ala berdasarkan ayat wa in kuntum junuban fattahharu. Kalau kalian junub maka bersucilah. Di sini tidak disebutkan bersucilah. Cuma bersucinya bagaimana, Aisyah menerangkan caranya. Seperti sholat kan caranya enggak disebutkan berapa rakaatnya. Aqimis sholah, Allah mengatakan tegakkan sholat. Bagaimana cara sholat? Itu Rasul menjelaskannya. Bagaimana cara bertohara, bersuci? Rasul mencontohkannya. Juga berdasarkan sabda Nabi lirrajuli pada seseorang, hina a'tahul ma', ketika Rasul memberi air pada seseorang, beliau mengatakan idhab, pergilah, fa'afrighu ala nafsika, tuangkan air ini pada badanmu. Walam yubayyin kaifa yufrighuhu. Rasul tidak menjelaskan bagaimana menuangkan, menyiramkan air ke badannya. Wa hadza yadullu, maka hadis ini menerangkan
Ala annal ghusla, bahwa mandi minal janabati yakfi ala ayyi wajhin kana. Boleh apapun caranya, bagaimanapun. Lakin la budda minal matmadah wal istinsyak. Tetapi walaupun bagaimana caranya, itu harus berkumur dan menghirup air ke hidung. Di annal fama wal anfa, karena mulut dan hidung minal dhahiri termasuk anggota wajah, anggota kepala yang jelas. Bidalili wujubi tathhiri hima fil wudu wal ghusli, karena ketika wudu orang itu harus berkumur dan menghirup air ke hidung. Bagaimana orang yang wudu tidak berkumur? Tidak sah wudunya. Bagaimana orang berwudu tidak menghirup air ke hidung? Tidak sah wudunya. Misalun contohnya, ini contoh orang mandi itu bagaimanapun caranya, mandi yang cara wajib ya, karena ada dua cara mandi yang wajib. Rajulun ja'a ila birkati ma'in, ada seseorang mendatangi lembah air, semacam danau kayak gitu. Birkah itu tempat air yang banyak. Orang ke sana mengambil air untuk minum, untuk masak, untuk nyiram, kebutuhan hewannya itu ke birkah. Ya ngapain langsung harus minta, kan memang haknya dia. Dia salahnya suami, nggak dikasih uang ya minta. Yang salah siapa? Suaminya ya. Diterangkan oleh para ulama, istri barokah itu istri yang mendatangkan kebaikan dalam rumah tangga. Suaminya tambah dekat kepada Allah. Anak-anaknya menghasilkan anak-anak yang soleh. Penjelasan para ulama, istri barokah. Ada istri salihah. Istri salihah juga diterangkan dalam ayat hadis. Istri salihah yaitu istri yang menjalankan sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, mentaati suami. Maka kalau 3 amalan ini dijalani oleh istri, maka dia oleh Allah silakan masuk surga dan itu mana yang kalian inginkan. Di hadis lain, Nadhara sarrotka, istri salihah itu kalau dilihat menyenangkan, dipandang itu menyenangkan, walaupun tidak cantik. Nah, karena kecantikan itu ada 4 macamnya tentang kecantikan. Pertama, cantik batinnya, jelek wajahnya. Itu sih mending ada sebaliknya. Sebaliknya gimana? Cantik wajahnya, batinnya jelek. Nah, yang terbaik, cantik wajahnya, batinnya cantik pula. Diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban rahimahullah dalam kitab. Yang keempat, wajahnya jelek, ya. Terus batinnya juga jelek. Wah, ini musibah.
musibah dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan kesialan itu ada di tiga tempat. Rumah, kuda, istri. Rumah, kuda, istri. Di rumah ini kok saya nggak tenang. Nggak bisa tenang saya di sini, nggak bisa ibadah, nggak tenang. Pingin pindah aja terus. Itu mungkin bisa masuk ke sial. Yang kedua istri tadi bikin sumpek. Nah, istrinya bikin sumpek. Makanya Allah mengatakan, fa inna min azwajikum wa auladikum aduhun lakum fahdharuhum. Di antara istri kalian dan anak kalian itu musuh bagimu. Ketika istri itu thalihah, itu menjadi musibah ya, sial. Kembali ke sini tentang istri barokah tadi ya, tentang birkah tadi ya. Ada seseorang mendatangi birkatima'in, lembah air. Ini cara mandi yang wajib. Wahwa junubun, dia kondisi junub, fagosa fiha. Kemudian dia selulup. Nah, selulupnya itu macam dua. Bisa kepalanya dulu, namanya jub. Ya. Atau yang kedua, botolan, kakinya dulu. Ya. Biniyatil iktisal, dengan niat mandi junub. Lari ke sungai, loncat langsung. Nah, niatnya apa? Mandi junub. Suma kharaja, kemudian keluar dari birkah tadi, dari lembah tadi atau sungai. Wa tamat madha, kemudian dia berkumur. Wastan syaka, menghirup air ke hidung. Fayajuzu an yusalliya, maka boleh dia sholat. Artinya hadas besar dan hadas kecilnya sudah terangkat. Dari cara wajib ini, kalau hadas besar sudah terangkat, otomatis yang kecil terangkat. Li'annahu tahara badanahu, karena dia telah mensucikan badannya. Wal ghuslu la yahtaju ila tartibin. Mandi itu tidak seperti wudu, tidak harus urut. Tartib itu urut. Kalau wudu harus urut. Berkumur dulu, menghirup air ke hidung, kemudian membasuh wajah. Setelah itu kedua tangan, baru kepala, kaki. Beda kalau mandi itu nggak ada urutan itu. Artinya kalau wudhu tangan dulu, kemudian wajah, itu nggak sah wudhunya. Ada apa? Tartib namanya, urut. Hatta nakula bilizumihi li'annal badan udhun wahidun. Kenapa? Kalau badan yang harus dimandikan itu merupakan satu kesatuan anggota mandi. Adapun kalau anggota wudhu kan banyak ya. Anggota wudhu. Mulai dari berkumur, wajah, kedua tangan, sampai kaki. Itu anggota wudhu. Kalau mandi cuma satu. Misalun ada contoh kedua, orang yang mandi wajib. Mandi wajib dengan cara yang wajib. Rajulun alaihi janabatun. Seseorang yang punya junub. Faghasala saqaihi, dia membasuh betisnya, kakinya. Suma fakhidaihi, kemudian ke atas, ke pahanya. Suma batnahu, kemudian perutnya. Suma dhahrahu, kemudian punggungnya. Suma ra'sahu, kemudian kepalanya. Yang seperti itu boleh, walaupun dari bawah dulu. Mau dari samping kanan dulu, kiri dulu, atas dulu, boleh. Nah, li'annahu la yustaratu fihi at-tartib. Karena tadi tidak disyaratkan urut. Fa'in kila, kalau ditanyakan ma hukmu man igtasala, bagaimana hukum orang yang mandi wajib tadi selulup, kemudian dia lupa berkumur dan menghirup air ke hidung. Fal jawabu, jawabnya hukmuhu, hukumnya an yu'idal ghuslu.
dia harus mengulang mandinya. Walau kana sholat, walaupun telah sholat. Selesai sholat, ingat loh, saya tadi langsung selulup, mungkin kerinan ya. Langsung nggak berkumur, nggak menghirupkan hidung. Langsung sholat. Fayu'idus shalah aidan, maka sholatnya harus juga diulang. Karena sholatnya kenapa? Tidak sah. Nah, ini cara mandi junub yang wajib. Tidak ditentukan bagaimana caranya. Mau dari bawah, mau dari atas, mau selulupan, jub atau botolan. Yang jelas harus berkumur dan menghirup air ke hidung. Baru sah. Adapun kalau yang sunnah adalah seperti yang diterangkan Aisyah radhiyallahu anha. Yaitu bagaimana Rasulullah pertama mencuci kedua tangannya sebelum berwudu. Kemudian berwudu seperti wudu akan sholat. Kemudian mandi. Yuhallilu biyadaihi sya'rahu. Pertama menyela-nyelai kepalanya, rambutnya. Hatta idza dhanna annahu qad arwa basharatahu, sampai dia mengira sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam memperkirakan zona itu bahwa air sudah mencapai kulit kepalanya. Setelah itu afadha alaihi alma, Rasul menyiram kepalanya dengan air. Bisa pakai tangannya, dua tangan gini disiramkan ke kepala. Atau pakai gayung 3 kali. Kemudian meratakan air ke seluruh badannya. Jadi di hadis-hadis sahih itu cara mandi ada 2. Pertama dari Aisyah, yang kedua dari Maimunah radhiyallahu anhuma, yang nanti akan diterangkan hadis 34. Nah, di hadis 33 Aisyah mengatakan, saya mandi dengan Rasul dalam satu bejana menciduk bersama. Kita lihat faedah hadisnya. Faedah hadis itu maksudnya fikih hadis. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Itu disebut fikhul hadis atau fawaidul hadis. Faedah hadis. Nah, min fawaidi hadzal hadisi, di antara faedah hadis ini, yang pertama, annahu yambaghi lil insan, bahwa hendaknya manusia idza tasala, kalau mandi junub, an yutbika fi'lar rasuli sallallahu alaihi wasallam, mencocoki perbuatan Nabi. Enggak boleh ngarang, karena agama itu bukan hasil seminar ya. Bukan hasil sidang, hasil rapat, tapi turun. Kata Al-Imam Al-Barbahari, inna dina innama ja'a min kibadillah. Agama itu datangnya dari Allah. Lam yudha' ala uqulir rijal, tidak datang dari akal-akal manusia, dari Allah. Li'umumi qaulihi ta'ala, berdasarkan kenapa harus mencocoki Nabi kalau mandi, enggak boleh ngarang sendiri ya. Karena ini ibadah. Kata Al-Imam Muawiyah Ibnu Qurrah, manusia itu banyak sholat, banyak haji, banyak sedekah. Tapi nanti nilainya di sisi Allah tergantung akalnya. Nah, ini kata Muawiyah itu orang sholatnya sudah benar. Sholatnya sudah benar seperti yang diajarkan Allah dan Rasulnya. Sedekahnya, puasanya benar. Hanya saja tidak disertai oleh hatinya. Hatinya tidak ikut, karena nilai ibadah itu
belum tentu besar nilainya, tergantung kondisi menyatunya dengan hati. Di sini kata Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Karena Rasulullah itu contoh yang baik. Sungguh telah ada bagi kalian pada Rasulullah itu contoh yang baik. Contoh apa? Agama segalanya, mulai akidah, ibadah, akhlak, perilaku. Nah, sampai pun pakaian itu yang terbaik dan terbesar pahalanya kalau mencontoh Nabi. Walaupun boleh mau pakai koko, mau pakai asalkan menutup aurat dan bukan pakaian yang dilarang. Itu boleh-boleh saja, itu kembali ke adat suatu negeri. Asalkan tidak melanggar syar'i, itu boleh, mubah. Tapi kalau saya berpakaian dalam rangka iktidak, dalam rangka mencontoh Rasulullah SAW karena cintanya pada Rasulullah, maka itu dapat pahala mencontoh Nabi. Nah, faedah pertama tadi, kalau mandi harus mencocoki perbuatan Nabi, cara Nabi. Al-faidatu tsaniyah, faedah kedua, al-iktifa bidzan fi babit taharah, boleh mencukupkan dengan dzan. Dzan itu perkiraan terbesar. Kemungkinan terbesarnya sudah basah ini kepala saya. Karena di hadisnya di kaqauliha, seperti ucapan Aisyah, hatta idza dhanna annahu qad arwa basharatahu. Sampai di Rasul mengira bahwa airnya sudah membasahi kepalanya. Nah. Qala ulama, berkata sebagian ulama, yakfi dhannu fil isbagh. Hadis ini menerangkan bahwa kesempurnaan membasahi kepala itu cukup dengan dhan. Sebagai itu kesempurnaan. Jadi kesempurnaan tadi membasahi kepala, kulit kepala itu cukup dengan